terkait urgensi mengumpulkan ketum parpol di istana Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu Pak. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Gunarif dari Forum News Network. Teka-teki pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan, ini tangan kanan Pak Jokowi, itu akhirnya terungkap. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan isi pembicaraan antara Ketua Umumnya Pak Surya Paloh itu dengan Luhut. Salah satu isinya itu kata Sugeng Suparwoto, Surya Paloh menitipkan pesan kepada Pak Jokowi melalui Pak Luhut agar Presiden Joko Widodo itu tidak menunjukkan sikap mengendorse figur calon presiden tertentu. Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak pada calon tertentu. Itu ujar Sugeng Suparwoto di Sekretariat Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini ya, Jumat tanggal 5 Mei 2023. Menurutnya Surya Paloh meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut. Alasannya agar kontestasi pemilihan presiden 2024 itu berjalan adil dan berimbang. Endorse itu seyogyanya dihapuskan dan itu Pak Surya Paloh dan Luhut Sugeng sepakat untuk di level itu. Wah, ini luar biasa, ini sangat menarik ya. Pak Surya Paloh akhirnya mengambil sikap tegas terhadap Pak Jokowi, karena selama ini Pak Surya Paloh itu kan terkesan menghindari membuka konfrontasi langsung dengan Pak Jokowi. Dalam berbagai kesempatan kan Pak Surya Paloh selalu menyatakan bahwa Partai Nasdem itu masih akan terus mendukung Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai akhir pemerintahan, yakni pada 2024. Tetapi kita tahu bahwa dalam perkembangan terbaru kan Surya Paloh itu tidak diundang dalam pertemuan 6 partai pengusung pemerintah yang berlangsung di istana beberapa hari yang lalu. Dan Pak Jokowi kemarin itu kan secara terbuka dia menyatakan bahwa pilihan presiden dari Nasdem itu sudah berbeda, dan tentu saja dia karena mereka sedang berbicara soal strategi ya, Pak Jokowi tidak mau sampai itu bocor ke Pak Surya Paloh maksudnya. Pak, soal politik dong Pak. Kemarin kan Nasdem tidak diundang Pak. Itu kemarin atau teman-teman politik kemarin Pak. Kan tidak ada sih Pak, Nasdem nggak diundang waktu pertemuan dengan tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Kalau sudah mendukung partai capres lain Pak. Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Hanya
memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, saya itu. Ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak Pak? Gimana? Ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo nggak Pak kemarin? Kemarin ada pembahasan tentang Ganjar Prabowo. Ah, yang dibicarakan banyak sekali, 3 jam, banyak sekali. Rinciannya apa saja Pak? Apanya? Semuanya dibicarakan. Tentang koalisi besar ya Pak? Koalisi besar ya Pak? Semuanya dibicarakan, bukan itu saja. Semuanya dibicarakan. Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan politik negara. Ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa. Semuanya. Dan itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat. Yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, yang dipercaya oleh investor, yang dipercaya oleh. Di sisi lain, Sugeng mengklaim bahwa Luhut dan Surya itu sama-sama menghormati posisi politik masing-masing. Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya dalam konteks kontestasi sekaligus menyangkut misalnya pencapresan Pak Anies. Itu Imbuh Sugeng Suparyoto. Sikap dari Pak Surya Paloh ini juga disepakati oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dalam jumpa pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Wakil Ketua Majelis Suro PKS, Sohibul Iman, meminta Presiden Jokowi netral di Pilpres 2024. Sohibul Iman berharap pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Menyangkut situasi ini, mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral, sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta, kata Sohibul. Sohibul Iman juga menyatakan mereka menyambut baik munculnya pasangan calon presiden lebih dari 2. Namun dia mengingatkan harus ada sinergitas para penyelenggara pemilu dan aparat demi menciptakan situasi yang jujur dan adil. Termasuk kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan sangat kondusif, lanjut dia. Sehingga nanti kepemimpinan ke depan lahir dari kompetisi yang fair dan itu sangat positif bagi bangsa ini. Itu jadi bahasan kami, mudah-mudahan harapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini disambut baik oleh semua elemen politik, kata Sohibul. Ini kelihatannya langsung tancap gas ya, Koalisi Perubahan dan Surya Paloh. Mereka tidak lagi main berkelak-kelok selama ini untuk menjaga tetap harmoni. Kelihatan situasinya sudah berubah dan sikap Surya Paloh ini adalah sikap pertama yang secara tegas dari Surya Paloh dan disampaikan kepada publik. Mungkin saja hal ini pernah disampaikan Surya Paloh, tetapi selama ini kan yang kita tahu tetap saja Surya Paloh itu ingin menjaga harmoni hubungannya dengan Pak Jokowi meskipun berbeda pilihan. Tapi kali ini jelas Surya Paloh dan kemudian juga diamplifikasi oleh elemen lain dalam Koalisi Perubahan bahwa mereka mengingatkan agar Pak Jokowi bersikap netral dan tidak mengendorse atau mendukung salah satu pasangan calon presiden. Memang berbahaya. Pak Jokowi ini kan bagaimanapun presiden yang dia tentu saja punya infrastruktur pemerintahan dan segala macam sumber daya. Kalau kemudian dia tidak netral, tentu saja yang terjadi pasti akan terjadi Pilpres 2024 akan berlangsung curang. Karena bagaimanapun juga pasti Pak Jokowi menginginkan agar calon presiden yang didukungnya untuk menang. Saya Hersbun Haris dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.